Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan membuat makanan khas daerah yang dimodifikasi, yaitu kolak candi rainbow dengan berbagai varian rasa. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pertama. Saya Arsal Hakim. Saya Indi Amalia. Saya Dea Tazkia Aulia. Saya Priscilla Aura Kamelia. Saya Sunia Nurwangsana. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai olahan kolak candi rainbow dengan berbagai varian rasa ini. Produk olahan kolak candi rainbow ini menampilkan tampilan yang baru dari kolak candil pada umumnya, yaitu dengan memodifikasi aspek dari warna candilnya yang kelompok kami buat dengan berbagai macam warna, sehingga menimbulkan kesan yang indah dan menarik. Serta memodifikasi pengolahannya yang diproduksi dengan berbagai macam isian, yaitu coklat lumer, keju lumer, dan parutan kelapa gula merah, sehingga memberikan sensasi baru dalam mengkonsumsinya. Produk olahan kolak candil rainbow yang akan kami buat ini, penyajiannya terdiri atas berbagai macam warna candil dan kuahnya dengan tekstur dan rasa yang manis sedikit. Kemudian yang kedua yaitu kuah santan yang masih fresh sebagai campuran dalam kolaknya. Kemudian saat pengemasan, kuah santan akan dipisahkan untuk tujuan memperpanjang waktu penyimpanan olahan tersebut. Serta kemasan yang unik dan higienis dengan menggunakan thin wall cup wall yang dapat ditutup rapat-rapat sehingga produk akan terlihat fresh. Oke, langsung saja kita masuk pada proses pengolahannya. Check this out! Untuk bahan-bahan dalam pembuatan kolak candil rainbow ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk bahan-bahan candil yang terdiri dari 2 kg ubi jalar, 1/4 kg tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 15 tetes pewarna makanan, serta coklat, keju, parutan kelapa gula merah atau enten secukupnya. Kedua, untuk bahan-bahan kuah santan yang terdiri dari 500 ml santan kental, 1 sendok makan garam, 1 gelas air, serta 1 saset susu kental manis. Lalu yang ketiga, untuk bahan-bahan kuah kolak yang terdiri dari 1/4 kg gula merah, 1 liter air, 1/4 kg gula pasir, serta 3 lembar daun pandan. Pengolahan candil. Pertama-tama, kita bersihkan semua ubi jalar dengan air mengalir. Setelah itu, kita potong ubi jalar menjadi beberapa bagian kecil. Lalu, mengukus ubi jalar tersebut dengan kukusan hingga matang sekitar 30 menit. Selagi ubi jalar dikukus, kita membuat salah satu isian, yaitu enten, dengan mencampurkan parutan kelapa dengan gula merah dan tambahan air matang sedikit. Lalu dipanaskan sebentar di atas kompor hingga tercampur merata dan matang. Setelah kukusan ubi jalar tersebut matang, kita kupas semua kulit ubi jalar tersebut dan menghaluskannya dengan menggunakan cobek hingga halus seperti adonan. Selagi menghaluskan ubi jalar tersebut, kita tambahkan 1 sendok vanili dan kita uleni sampai merata. Serta kita tambahkan 1/4 kg tepung tapioka dan uleni kembali sampai merata. Setelah adonan teruleni secara merata, kita bagi menjadi 5 adonan yang ditempatkan pada wadah yang berbeda. Lalu kita beri 15 tetes pewarna makanan
pada 4 adonan yang berbeda, yaitu warna merah, oranye, ungu, dan hijau. Dan kita uleni kembali hingga warnanya tercampur merata. Untuk satu adonan sisanya, kita buat sebagai versi originalnya yang berwarna kuning dari warna ubi jalarnya tersebut. Setelah semua adonan siap, pada setiap warna adonannya kita ambil adonan sesuai dengan ukuran candil yang akan kita buat, lalu isi dengan isian yang sudah disiapkan dan selanjutnya kita buat menjadi bulatan-bulatan atau bola-bola candil. Untuk candil warna hijau, kita isi dengan parutan kelapa dan gula merah yang tadi telah kita buat. Untuk candil warna oranye diisi dengan potongan keju. Untuk candil warna ungu diisi dengan coklat, dan untuk candil warna pink mengisinya dengan berbagai macam isian. Sedangkan untuk candil berwarna kuning kita buat sebagai candil original tanpa ada isiannya. Setelah semua candil siap, kita didihkan air dalam panci. Lalu setelah air dalam panci mendidih, kita masukkan candil sesuai dengan warnanya agar warna-warna candil yang berbeda tidak bercampur. Candil-candil yang telah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, lalu kita tunggu hingga candil-candil tersebut mengapung. Setelah candil dalam panci mengapung, kita langsung meniriskan candil tersebut dan menempatkannya pada wadah yang berbeda. Setelah semua candil dengan berbagai warna tersebut direbus hingga matang, candil pun siap untuk disajikan. Pengolahan kuah santan. Pertama, kita masukkan 3 bungkus atau 500 ml santan ke dalam panci. Lalu, kita tambahkan 3 gelas atau 750 ml air dan 3 sendok susu kental manis serta 1 sendok garam ke dalam santan tersebut. Setelah itu, kita panaskan sebentar sambil diaduk merata hingga kuah santan matang. Dalam mematangkan kuah santan ini, api kompor yang kita gunakan dalam skala api kecil agar kuah santan tidak cepat gosong dan harus diaduk terus-menerus agar kuah santan tidak pecah. Setelah kuah santan matang, kuah santan pun siap untuk disajikan. Pengolahan kuah kolak. Pertama-tama kita iris halus seperempat gula merah. Lalu kita siapkan panci bersih 1 liter air dan masukkan 2 lembar daun pandan yang sebelumnya telah kita cuci. Ikat dan tumbuk ke dalam air tersebut. Selanjutnya kita panaskan air tersebut. Penambahan daun pandan tersebut ditujukan untuk menambah aroma yang wangi dengan menggunakan bahan alami. Selagi air dipanaskan, kita tambahkan gula merah yang telah diiris halus tadi dan seperempat gula pasir. Kemudian kita aduk hingga merata dan tercium aroma yang wangi dari pandan. Setelah gula merah dan gula pasir tercampur secara merata, kita tambahkan seduhan 5 sendok tepung tapioka untuk mengentalkan tekstur dari kuah kolaknya. Selanjutnya kita aduk kembali kuah kolak hingga tercampur secara merata dan teksturnya menjadi sedikit kental. Setelah kuah kolak dipanaskan dan diaduk secara merata sehingga mendapatkan tekstur kuah kolak yang kita inginkan, kuah kolak candil pun siap disajikan dengan candil dan kuah santannya. Proses penyajian.
Setelah candil, kuah kolak, dan kuah santan siap, kita sajikan dalam kemasan twin wall cup bowl yang akan kita pakai sebagai kemasannya, serta kemasan plastik cup kecil untuk memisahkan kuah santannya atau untuk produk olahan yang akan dipasarkan. Dalam satu kemasan produk olahan kolak candi rainbow, kita sajikan 10 buah candil dengan berbagai isian atau varian ke dalam kemasan tersebut. Lalu, kita beri 2-3 sendok kuah kolak ke dalam kemasannya. Serta tambahkan kuah santan secukupnya atau sekitar 2-3 sendok makan. Serta potong kecil daun pandan sebagai garnish dan letakkan ke dalam kolak candi rainbow tersebut. Untuk produk olahan kolak candi rainbow yang akan dipasarkan, kuah santannya kita masukkan ke dalam plastik cup kecil dan kita beri potongan kecil daun pandan. Tujuan dari pemisahan kuah santan dengan kuah kolaknya ini ialah untuk memperpanjang jangka waktu penyimpanan produk olahan kolak candi rainbow agar tidak cepat basi. Kolak candi rainbow dengan berbagai isian atau varian rasa pun siap untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba hasil karya dari anak-anak Semansa dengan jenis makanan kolak candil bervarian 4 rasa, belum dikasih santannya. Saya akan mencoba dengan varian rasa yang original. Dengan rasa santannya begitu gurih. Untuk buah gula merahnya enak, pas manisnya. Terus yang ini untuk rasa keju. Seperti kata, dia kuringatkan lawan orang iman terus kafir maka orang. Kalau yang ini kayaknya kejunya kurang banyak. Kurang banyak, jadi nggak seimbang antara boletnya sama kejunya. Yang coklat ya, coba yang coklat. Rasa coklatnya nggak terlalu manis, tapi tergantikan dengan kuahnya yang manis. Begitulah hasil review dari Ibu Wahyi untuk produk olahan dari kelompok kami yang telah dibuat. Sekian praktek pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.